Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih Jemaat Tuhan GKI Sumut Seklasis Medan 1. Kita bertemu lagi dalam program Lentera Anugerah yang dilaksanakan oleh Klasis Medan 1 untuk menyapa kita di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita sehari-hari. Saat ini saya mengajak kita semua untuk menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami menjalani hari-hari kami, bahkan hingga di pagi hari ini kami masih dapat menghirup nafas pagi yang sangat indah. Ya Tuhan, sebelum kami memulai dan melakukan aktivitas kami mau terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Arahkan seluruh hati dan jiwa pikiran kami kepada firman-Mu, dan berfirmanlah Engkau, kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Keluaran 32 ayat 4 dan ayat 6. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikian dikatakan. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian firman Tuhan. Dan tema kita di pagi hari ini adalah seperti piranha. Seperti piranha. Saudara-saudaraku yang terkasih, di awal renungan ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan video berikut ini.
Baik saudara-saudara terkasih, dari cuplikan video tersebut, apa yang saudara saksikan? Dalam video tersebut kita bisa menyaksikan ada sekumpulan ikan piranha yang dengan begitu rakusnya menyantap makanan atau umpan yang diberikan kepada mereka. Bukan satu atau dua ekor yang menggerogoti umpan tersebut, tetapi sejumlah besar ikan piranha menggerogoti dan memakan umpan tersebut sampai habis. Piranha memang termasuk jenis ikan yang sangat rakus. Ketika kepadanya diberikan umpan, maka ia langsung menyantapnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, yang ikut menyantap umpan tersebut adalah seluruh ikan yang ada di tempat tersebut. Tidak ada yang mau ketinggalan. Yang satu pergi ikut menyantap, yang lain juga ikut. Begitu sifat dari ikan piranha. Mereka tidak peduli apakah itu membahayakan hidupnya atau tidak. Yang penting bagi mereka, selagi ada kesempatan, maka santap terus. Selagi ada kesempatan, maka makan terus. Itulah sifat dari ikan piranha. Dan ketika mereka menyantapnya sampai habis. Saya cuma membayangkan saudaraku yang terkasih, situasi umat Israel dalam konteks kitab Keluaran 32 ayat 4 dan juga ayat yang ke-6. Ketika mereka beramai-ramai melakukan sebuah kesalahan dosa yang sangat fatal di hadapan Allah. Bersama-sama mereka menyerahkan seluruh anting-anting emas yang ada pada mereka dan diberikan kepada Harun untuk dibuatkan anak lembu emas. Dan tidak sampai di situ saja. Mereka kemudian beramai-ramai. Bukan satu atau dua orang. Beramai-ramai mereka mempersembahkan korban bakaran dan juga korban keselamatan kepada patung tersebut. Dan mereka tidak lagi menyembah atau takut kepada Tuhan. Beramai-ramai melakukan dosa, seperti beramai-ramai ikan piranha menyantap umpan yang diberikan kepada mereka. Ya, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang tua dan yang muda, yang kuat dan yang lemah, melakukan hal yang sama. Tidak ada suara yang mencoba melarang mereka. Dan saya pikir, kalaupun ada suara yang mencoba melarang mereka, mereka pasti akan singkirkan. Mereka pasti akan bungkem. Dan itu akan mereka anggap sebagai suara sumbang. Memang situasi yang dihadapi oleh umat Israel pada saat itu adalah situasi ketidakpastian. Telah 40 hari lamanya Musa meninggalkan mereka naik ke puncak Gunung Sinai tanpa kabar, tanpa berita. Mereka bahkan menganggap Musa telah mati di atas sana. Keadaan bangsa Israel terombang-ambing, tanpa pemimpin dan tanpa tahu arah yang akan mereka tuju. Tapi apakah hal itu cukup menjadi alasan bagi mereka untuk beramai-ramai melakukan dosa di hadapan Tuhan, melakukan dosa yang sangat keji kepada Tuhan? Saya pikir tidak. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak melupakan mereka. Begitu juga dengan Musa. Namun mereka tidak peduli. Mata hati mereka telah dibutakan oleh kebodohan mereka sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, adakah keadaan seperti ini terulang kembali sekarang? Kita mungkin bisa menjawabnya dengan tersenyum kecil. Betapa sering memang kenyataan seperti ini terulang dan terjadi kembali. Beramai-ramai melakukan dosa, seperti ikan piranha, menjadi fenomena yang biasa terjadi. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini,
pandemi COVID-19 yang membayang-bayangi kehidupan manusia, ketidakpastian, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan berbagai himpitan beban kehidupan yang lain, terkadang telah membutakan mata hati manusia. Di dalam keluarga, di lingkungan pekerjaan, bahkan di dalam gereja sendiri pun, dosa beramai-ramai, seperti piranha makan umpan, kembali banyak terulang. Maka karena itu, berhati-hatilah, waspadalah, jangan sampai engkau membiarkan dirimu tercebur ke dalam dosa beramai-ramai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami. Terkadang di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, terkadang di tengah-tengah situasi yang serba ketidakpastian, kami ikut melakukan dosa seperti yang dilakukan orang lain. Kami tidak lagi memiliki mata hati yang jernih. Kami tidak lagi mampu mengatakan tidak kepada sesuatu yang salah. Kami telah kehilangan jati diri kami sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Tuhan. Ampunkan kami Tuhan jika kami melakukan hal tersebut. Bangunkan kami dan sadarkan kami Tuhan, sehingga kami keluar dan kami kembali ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Biarlah ya Bapa, hidup kami tetap mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terlebih di hari ini ya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini, ketika melakukan aktivitas dan pekerjaan mereka, biarlah mereka mampu menyatakan kasih dan kebenaran dari Tuhan di tempat mereka bekerja. Dan biarlah yang mereka menjadi lilin penerang bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, Klasis Medan 1.